ternyata ketika itu dilakukan, usaha itu terus dilakukan, ikhtiar itu terus dilakukan, ya, nanti pada saat yang tepat mungkin Allah sudah ngatur masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Imam Wibowo. Saya owner dari rumah makan Bandeng Bakar Juwana atau lebih dikenal dengan nama BBJ. Kebetulan juga saat ini masih bekerja juga di salah satu BUMN di Indonesia. Sudah cukup lama saya bekerja di perusahaan ini, 18 tahun. Saya mulai merintis sejak kurang lebih 12 tahun yang lalu saat masih ada di bagian marketing di BUMN. Mungkin selama merintis ini nanti akan saya sampaikan perkembangannya bagaimana. Jadi awal perjalanan dari bisnis rumah makan Bandeng Bakar Juwana itu memang pada saat saya masih awal-awal bekerja itu, kemudian beberapa tahun kemudian saya merasa kebutuhan saya itu belum tercukupi, istilahnya seperti itu. Merasa masih ada perlu tambahan untuk biaya kebutuhan hidup. Kemudian saya mencari solusi dari apa yang saya hadapi pada waktu itu. Nah, kebetulan saya beberapa waktu kemudian saya masuk di marketing, saya melihat ada banyak pengusaha-pengusaha, pedagang dan sebagainya, mereka bisa menjalankan bisnis itu walaupun sedikit tapi menghasilkan. Jadi idenya dari situ, ada ketemu pedagang-pedagang kecil, kemudian ada yang jual es degan, ternyata anak muda yang jual es degan itu bisa bikin cabang sampai 5. Jadi luar biasa. Saya pikir wah ini mungkin bisa saya coba waktu itu. Akhirnya saya melakukan uji coba untuk bikin usaha. Awalnya saya belum buka rumah makan dulu, saya sempat kemudian jual kue Bandung. Karena saya bekerja, memang saya bikin dari awal itu sistem kerjanya, sistem usaha saya sendiri itu bisa dikelola oleh orang lain. Jadi saya di perusahaan yang saat ini saya masih bekerja itu memang sudah biasa menempatkan diri untuk bisa bekerja secara mandiri, kemudian tanpa harus diawasi dari ownernya. Bagaimana saya bisa melakukan hal yang sama dengan apa yang sudah perusahaan saya bekerja ini melakukan hal yang seperti itu. Jadi saya mikir, saya juga coba untuk seperti mengkondisikan nanti usahanya bisa jalan tapi tanpa harus saya selalu datang, harus selalu cek gitu, tapi masih dalam kontrol saya. Yaitu awal-awal saya buka kue Bandung itu gerobak itu di depan Indomaret. Saya bikin sistemnya dan pelaporannya seperti itu, yang sudah diterapkan dan ada kontrol gitu. Kontrolnya bagaimana? Waktu saya ngawali ya, saya tetap tidak cukup untuk 1 orang. Saya ada 2 orang, jadi di sini ada dual kontrol antara satu dengan yang lain, sehingga di situ sistem yang saya jalankan di awal itu harapannya bisa sebagai mitigasi resiko ya, mitigasi resiko yang ada di bisnis saya waktu itu. Ternyata seiring berjalannya waktu memang belum rezeki buat saya, usahanya beberapa bulan kemudian sudah banyak yang kendala, kemudian saya belum berpikir gimana mengembangkan dari usaha yang saya jalani waktu itu. Kemudian alhamdulillah gagal. Nah, saya coba lagi, kemudian saya bikin bisnis baru lagi yaitu waktu ini ada bikin aksesoris. Aksesoris itu juga sama, saya terapkan sistemnya juga kurang lebih hampir sama. Setelah aksesoris ini kemudian jalan, alhamdulillah cukup ada perkembangan yang baik,
saya coba bikin baru lagi ya rumah makan BPJ ini. Nah kemudian di rumah makan ini sistemnya juga kita buat sedemikian rupa sehingga bisa saya kontrol dan kemudian bisa berjalan tanpa memang harus saya tunggu setiap harinya seperti itu. Nah ini penting buat saya karena bagaimanapun sebagai pekerja ya di salah satu perusahaan, saya tetap menjalankan kewajiban saya sambil impian saya punya usaha untuk tambahan kebutuhan saya bisa tercapai waktu itu. Tapi ternyata memang tidak semulus yang saya kira. Saya mengawali buka di Juwana waktu itu, di salah satu ruko di Jalan Pantura Juwana. Saya sewa ruko dan sebagainya, kemudian mengalami banyak pengalaman pahit ya di waktu-waktu itu. Jadi tapi bagaimanapun ketika apa yang saya jalani ini saya yakini bisa berkembang, maka saya berusaha semaksimal mungkin untuk bisa bagaimana usaha ini tetap bisa berjalan ya. Kemudian memang yang outlet pertama waktu itu di Juwana tidak berselang lama. Saya mungkin ya ini memang kalau bisnis itu ada banyak faktor yang mungkin saya belum ketemu istilahnya itu saya harus bagaimana untuk menjalankan bisnis. Istilahnya itu kalau misalkan orang bisnis itu harus tahu apa yang harus dilakukan, kemudian bagaimana menempatkan diri dan sebagainya. Itu waktu itu memang semacam trial error buat saya untuk menjalani bisnis di awal-awal saya menjalankan. Di Juwana kemudian masalah faktor yang terbesar yaitu parkir. Itu di pinggir jalan persis, nggak ada parkir, orang datang sebesar kondisi depan ini aja, depan ruko yang ada aja. Jadi di situ saya pahami ternyata ada kendala-kendala yang memang belum saya pertimbangkan sebelumnya. Jadi ini jadi pengalaman. Kemudian saya buka lagi di Rembang. Nah ini Rembang itu kebetulan kota kelahiran saya. Di sini juga saya berusaha untuk mempersiapkan kondisi supaya tidak terjadi atau tidak terulang kondisi yang sama dengan yang pernah saya alami sebelumnya. Itu saya mulai kemudian menjalankan usaha kembali di Rembang. Alhamdulillah setelah banyak pengalaman, banyak ujian-ujian yang dihadapi, di sini kita belajar bahwa memang ternyata membuka usaha itu tidak seperti ketika kita membayangkan yang saya sampaikan di awal, yaitu seperti pedagang degan yang kemudian bisa segera sukses. Tapi ketika kita membuka usaha di awal itu harus kita banyak belajar dulu bagaimana benar-benar kesiapan dan pengetahuan kita tentang bisnis yang mau dijalani. Ya, akhirnya kemudian di Rembang itu memberikan pelajaran buat saya waktu itu. Di awal sangat luar biasa antusias dari masyarakat yang ingin mencoba menu-menu yang ada di BPJ. Namun kemudian beberapa bulan berselang ini ada penurunan. Kemudian kami tetap konsisten memberikan pelayanan, kemudian menjalankan bisnisnya sampai pada akhirnya saya sadar bahwa menjalankan bisnis itu bukan untuk diri sendiri. Bagaimana bisnis ini bisa berjalan, kapal tidak tenggelam dan terus berlayar. Seperti itu usaha yang terus saya lakukan sampai sekarang, sehingga ya alhamdulillah di usahanya yang 12 tahun ini BPJ masih terus eksis, dan saya berupaya untuk selalu meningkatkan konsistensi dan perkembangannya. Harapannya juga bisa berkembang, membuka cabang-cabang dan sebagainya. Ada sedikit cerita pengalaman saya waktu awal-awal merintis usaha rumah makan ini. Sekecil apapun rintangan itu memang pasti dialami oleh setiap
pengusaha dan orang-orang yang berbisnis di bidangnya masing-masing. Ini ceritanya cukup unik ya. Jadi waktu itu di awal-awal buka restoran ini, buka rumah makan dan restoran ini, kebetulan stok di rumah makan di Rembang itu habis. Jadi sedikit cerita, di PBJ itu ada produksi sendiri. Lokasi produksi ada di Kota Pati. Dari sini kita mensuplai beberapa warung yang notabene-nya membutuhkan bahan baku dari kami. Kemudian salah satunya rumah makan kami sendiri yang ada di Rembang. Kebetulan stoknya habis. Di tempat produksi tidak ada orang sama sekali. Pada waktu itu dari pihak pengelola yang di Rembang nelpon kami, nelpon saya cek di produksi tidak ada orang sama sekali. Akhirnya pulang dari kantor, kebetulan kan saya masih bekerja pada waktu itu ya, sore ya sekitar jam 5 itu saya pulang dari kantor. Jam 5 saya menuju tempat produksi, kemudian saya mengepak bahan baku yang dibutuhkan warung ya. Waktu itu memang masih kondisinya sederhana, saya masih naik motor, kemudian pakai styrofoam itu yang putih. Styrofoam yang putih itu bahan yang dibutuhkan dari pabrik saya masukkan, kemudian saya ikat di belakang jok motor itu. Saya bawa bahan baku itu dari Pati ke Rembang. Alhamdulillah sampai di Rembang antar sekitar jam maghrib gitu ya, sekitar jam 6 kurang. Sampai di situ saya sekalian ngecek warung yang pada saat itu memang masih cukup ramai ya. Saya ada di sana sampai kemudian jam 8:30 sebelum warung tutup itu saya kemudian pamitan sama anak-anak sama teman-teman yang di PBJ untuk pulang. Saya pulang bawa motor dari warung itu, saya pulang ke Pati. Belum jauh, masih kira-kira 1-2 kilo lah keluar dari kota Rembang. Itu kemudian ada kejadian ban sepeda motor saya bocor ya. Karena itu lokasinya di tengah tambak gitu ya, di antara tambak-tambak garam kalau di Rembang itu. Otomatis mau nggak mau saya harus putar balik, karena kalau mau ke arah barat terlalu jauh, saya putar balik ke Kota Rembang. Itu di pintu masuk Rembang, sekitar situ ada tambal ban, saya ingat. Kemudian saya kembali, saya tuntun kurang lebih ada 2 kilo sambil saya menghubungi anak-anak yang ada di warung. Saat itu kemudian sampai di tambal ban, teman-teman dari BBC datang. Kemudian di saat itu dari salah satu anak itu, "Dah Pak, ini motornya bawa aja." Jadi saya ditukar motornya, motor yang salah satu karyawan dipinjamkan ke saya, yang motor saya dan sendiri saya tinggal di tambal ban, ditunggu anak-anak yang ada di Rembang. Kemudian saya jalan lagi. Nah, ini dari mulai tambal ban, kemudian saya melewati tadi tempat pada waktu saya bocor tadi. Nah, itu sampai belum jauh juga, sampai beberapa kilo kemudian, 3 kilo kalau nggak salah, 3 kilo 2 kilo itu ternyata motor yang saya tumpangi itu bocor lagi. Kemudian di situ terasa ada rasa kok bisa ya kok baru bocor lagi, ini apa hari sial saya atau gimana. Jadi saya pikirnya kan seperti itu. Nah, terus mau nggak mau saya harus nuntun itu. Ada 1 kilo 2 kilo di depan. Alhamdulillah masih ada tukang tambal ban ya. Waktu itu masih sekitar jam 10-an ya, jam 10, setengah 11 gitu. Akhirnya mau nggak mau saya sampai di sana, kemudian nambah lagi. Nah, ini di sini sudah mulai mikir-mikir, wah ini bagaimana nanti kalau bocor lagi dan sebagainya. Terus karena sudah malam ya, waktu itu jam setengah 11. Selesai ditambal, saya mulai jalan lagi. Nanti jalan itu saya udah mikir, bocor lagi. Sampai Juwana itu memang jadi benar, bocor lagi. Memang mungkin dari kekuatan pikiran kadang-kadang ya. Kadang-kadang mikir bocornya ternyata bocor lagi. Di Juwana kemudian kejadian bocor lagi. Kita nyari lagi tambal ban, kemudian
kebetulan alhamdulillah masih dapat. Juga heran itu masih sudah jam 11:30 itu masih ada tambal ban yang buka. Itu kebetulan kemudian saya selesai dari tambal ban itu, saya merasa pada saat naik motor itu sepertinya itu semuanya itu Allah yang nentukan. Bocor. Apakah saya bisa sampai ke rumah dengan selamat, nggak bocor lagi apa enggak, itu seakan-akan itu akhirnya di situ saya pasrah. Terus manut apapun yang terjadi nanti saya terima, terus tidak merasa ketakutan yang sebelumnya, pokoknya pasti. Akhirnya alhamdulillah dari selesai perjalanan kita sampai di rumah itu dengan selamat, sampai kurang lebih jam 1 malam itu saya baru nyampe di rumah. Nah itu dari situ saya ingin mengambil hikmahnya ya. Jadi memang apa yang kita ikhtiarkan, apa yang kita usahakan itu memang harus kita lakukan dengan kesungguhan dan pasrahan. Artinya walaupun kita pasrah tapi tetap kita melakukannya itu dengan sungguh-sungguh. Ya, kalau ada peribahasa, kalau nggak salah saya itu man jada wajada. Apabila kamu bersungguh-sungguh maka pasti akan berhasil. Itu kira-kira dari pengalaman itu jadilah apa yang saya lakukan, apa yang saya ikhtiarkan mulai saat itu saya ikhtiarkan untuk, kalau istilahnya orang bilang ibadah ya, semua saya lakukan dengan sungguh-sungguh. Terkait hasilnya sudah itu nanti ada sedikit cerita lagi ya terkait dengan, mungkin ini bisa dijadikan istilahnya titik balik BPJ bagaimana bisa terus eksis sampai sekarang. Ya, waktu itu memang di awal buka itu BPJ ada di dekat alun-alun Kota Rembang. Di situ saya berpikir pada waktu awal buka di sana, karena daerahnya itu sangat strategis, pusat kumpulnya masyarakat di Kota Rembang itu mencari kuliner ya, di situ. Nah, berawal dari situ, kemudian kita buka di dekat alun-alun di situ. Di tahun pertama luar biasa, sangat antusias masyarakat sangat tinggi. Tapi ternyata di 2-3 tahun berikutnya hal-hal yang tidak saya bayangkan itu terjadi. Itu BPJ mengalami penurunan yang sangat drastis. Dari awal itu seolah-olah itu di masyarakat itu tidak ada ketertarikan gitu, tidak ada ketertarikan sama sekali dengan rumah makan kami. Itu saya alami tahun kedua, tahun ketiga, sepertinya kita sudah nggak punya harapan untuk bisa melanjutkan usaha itu. Tapi bagaimanapun terus kemudian dalam masa-masa itu memang hasil yang kita dapatkan itu sebenarnya dibilang tidak ada sama sekali. Bahkan untuk menyewa tempat selanjutnya, atau menyewa tempat yang kita tinggali saat itu sudah tidak mungkin. Posisinya dalam 3 tahun ini, karena di awal itu memang saya untuk membiayai usaha itu saya mengambil pinjaman. Jadi mengambil pinjaman akhirnya harus mengalokasikan hampir seluruh gaji saya, tunjangan saya dan sebagainya untuk membackup pinjaman ini. Akhirnya di situ ketika dalam kurun 2 tahun BPJ berjalan di alun-alun ini, karena tidak ada pemasukan, akhirnya saya tidak ada pendapatan, kemudian tidak ada backup untuk pikir gimana caranya untuk melanjutkan. Akhirnya di tahun ketiga, waktu itu sudah hampir di ujung akhir kontrak, saya udah merasa pasrah gitu. Saya udah berpikir mau buka lagi di dekat alun-alun di posisi yang lain, tapi sewanya ya menurut saya waktu itu saya tidak
tidak kuat lah, tidak nyampe untuk bisa nyewa di daerah sekitar itu. Akhirnya mengalir gitu saja. Kebetulan teman-teman yang di warung sering bertanya pada saya, Pak, ini gimana Pak? Kelanjutannya gimana kalau kontraknya kita mau pindah kemana? Kondisinya waktu itu benar-benar berat buat saya. Akhirnya sambil berpikir saya gimana caranya, kebetulan saya melewat waktu mau pulang ya, saya kebetulan lewat di jalan arah menuju rumah orang tua saya yang di Rembang, kan kebetulan orang tua saya. Itu ada rumah disewakan dekat, ya istilahnya dekat dengan rumah lah, disewakan. Saya coba tanyakan waktu itu ke pemiliknya, ternyata saya masih ya tetangga ya, jadi saya masih kenal baik dengan beliau. Dia menawarkan sewa kontraknya waktu itu 5 juta per tahun. Ini harga yang menurut saya sangat terjangkau buat saya waktu itu. Jadi saya masih ada, kalau 5 juta masih punya. Kalau 1 tahun itu masih butuh, nggak mungkin saya jalan cuma setahun kemudian sewa lagi, saya masih butuh waktu lagi untuk berkembang, karena ini kan saya rencana pindah ya dari alun-alun ke tempat ini. Di situ dari uang yang saya punya 5 juta itu, saya akhirnya memberanikan diri ngambil pinjaman di koperasi tempat saya bekerja, 5 juta dengan angsuran 250.000 per bulan. Itu istilahnya sudah saya habiskan, karena bagaimanapun karyawan harus tetap bekerja di jalan. Yang saya juga ikhtiar saya juga supaya usaha ini terus berlayar seperti yang saya sampaikan tadi. Dari niat itu saya memberanikan diri, akhirnya saya menyewa tempat yang dekat dengan rumah saya sendiri. Di awal ketika kami mulai membenahi tempat yang baru itu, karyawan ini sering bertanya, "Loh Pak, jalannya kok sepi? Jalan di depan warung yang mau kita tempati itu waktu itu sangat sepi, jadi cuma 1-2 motor yang lewat lalu lalang." Nah, waktu itu saya bilang ke teman-teman, yang penting kita kerja, yang penting kita usaha. Niatnya kita seperti itu. Nah itulah, jadi ketika kemudian kita mulai launching, istilahnya launching, pembukaan perdana ini, kemudian ya memang seperti halnya buka rumah makan umumnya ya, tidak langsung itu tiba-tiba, tapi alhamdulillah omset yang kita dapatkan itu masih sama dengan omset pada saat di alun-alun yang dengan kondisi sepi ya, gitu. Kondisi sepi yang saya bisa masuk itu. Nah, namun ada yang beda. Kalau di alun-alun itu kita dapat pelanggan itu di momen-momen tertentu aja, yaitu pas siang, kemudian pas maghrib. Waktu itu kita ketika buka di warung yang baru ini, itu anehnya itu memang yang datang itu dari mulai kita buka sampai kita tutup itu ada terus, mengalir terus. Satu datang, pergi, kemudian datang lagi, pergi, walaupun istilahnya orang Jawa talpil itu tetap pada saat itu mengalir gitu ya, mengalir. Tidak di saat momen tertentu saja, di makan siang atau di makan malam itu aja. Nah ini ada sedikit pembeda waktu itu di antara yang di alun-alun dengan ini, walaupun masih dalam omset yang sama. Nah itu setelah kemudian kita selalu melakukan perbaikan, pembenahan, kemudian juga menu-menu kita usahakan untuk bisa lebih baik dari yang di alun-alun. Pelayanan juga kita usahakan, kita tingkatkan. Alhamdulillah berkembang dan hingga bisa akhirnya besar seperti sekarang. Alhamdulillah kemudian kita bisa membeli lokasi di sebelahnya ini untuk kita jadikan tempat rumah makannya, dan selang beberapa waktu kemudian kita juga
omsetnya memang sudah tidak seperti yang pernah saya bayangkan. Alhamdulillah luar biasa. Kemudian ini berjalan, diawali dari tadi niat yang saya kira saya tidak berpikir sampai bisa seperti sekarang. Ternyata ketika itu dilakukan, usaha itu terus dilakukan, ikhtiar itu terus dilakukan. Ya. Nanti pada saat yang tepat mungkin Allah sudah mengatur masalah rezeki yang kita terima. Itu pengalaman saya ketika ya saya nggak tahu waktu dari mulai saya pikir saya sudah tidak bisa menjalankan bisnis itu sampai akhirnya bagaimanapun bisa saya usahakan, saya jalankan sehingga bisa berjalan dan berkembang seperti sekarang. Itu sedikit ya, titik balik saya ketika bagaimana bisnis ini kok terus bisa berkembang, bagaimana kemudian bisnis ini bisa lebih besar dari kondisi sebelumnya.